Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Marta Eki Setiawati, NPM 1922010035. Di sini saya akan menjelaskan tentang berbagai jenis sel. Yang pertama ada sel normal yang memiliki inti dan membran basal. Kemudian ada kelainan sel yaitu ada atrofia, hipertrofi, hiperplasia, metaplasia, dan displasia. Langsung saja, untuk yang pertama, saya akan menjelaskan adaptasi sel secara umum. Adaptasi sel secara umum akan terus terjadi dalam berbagai perubahan lingkungan atau stresor. Namun, ketika stres atau perubahan yang terjadi sudah melebihi ambang batas, maka sel dapat mengalami cedera, kerusakan, atau bahkan mengalami kematian sel. Ketika dihadapkan dengan tekanan yang membahayakan struktur dan fungsi normalnya, sel mengalami perubahan adaptif yang memungkinkan kelangsungan hidup dan pemeliharaan fungsi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang atrofi. Atrofia terjadi ketika dihadapkan dengan kondisi lingkungan yang merugikan atau penurunan fungsi. Sebagian besar sel dapat berubah ke ukuran yang lebih kecil dan lebih efisien untuk menjaga kelangsungan hidup. Penurunan ukuran sel ini disebut atrofi. Sel yang mengalami atrofi mengurangi konsumsi oksigen dan fungsi seluler lainnya dengan mengurangi jumlah dan ukuran organel serta struktur lainnya, mengurangi mitokondria, miofilamen, dan struktur retikulum endoplasma. Kemudian ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan peningkatan ukuran sel sehingga terjadi peningkatan jumlah massa jaringan yang berfungsi. Kondisi ini merupakan hasil dari peningkatan beban kerja pada organ atau bagian tubuh. Umumnya terjadi pada jaringan otot jantung dan rangka yang tidak dapat beradaptasi dengan peningkatan beban kerja melalui pembelahan mitosis dan pembentukan lebih banyak sel. Kemudian ada hiperplasia. Hiperplasia adalah peningkatan jumlah sel dalam suatu organ atau jaringan. Hiperplasia terjadi pada jaringan dengan sel yang mampu membelah secara mitosis seperti epidermis, epitel usus, dan jaringan kelenjar. Kemudian ada metaplasia. Metaplasia adalah perubahan reversibel di mana satu jenis sel dewasa, yaitu epitel atau mesenkimal, digantikan oleh jenis sel dewasa lainnya. Metaplasia dianggap melibatkan pemrograman ulang sel punca yang tidak berdiferensiasi yang ada dalam jaringan yang mengalami perubahan metaplastik. Kemudian yang terakhir ada displasia. Displasia adalah pertumbuhan sel yang tidak normal dari jaringan tertentu yang menghasilkan sel yang bervariasi dalam ukuran, bentuk, dan organisasi. Pada derajat dan area kecil, displasia dikaitkan dengan iritasi atau peradangan kronis. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian sel. Selanjutnya pada sel hewan, terdapat bagian-bagian sel yaitu sitoplasma, membran sel, mitokondria, nukleus, ribosom, aparatus Golgi, dan lisosom. Sitoplasma adalah kompartemen sel yang terletak di antara membran plasma dan inti sel. Kemudian untuk membran sel merupakan lapisan tipis yang mengelilingi dan melindungi sitoplasma dan nukleoplasma sel. Sedangkan mitokondria adalah organel yang berperan penting dalam produksi energi sel melalui respirasi seluler. Lisosom adalah vesikel yang terkait pada membran yang berisi enzim hidrolistik. Ribosom adalah organel sel padat dengan ukuran kecil sekitar 20 nanometer. Badan Golgi atau aparatus Golgi merupakan organel yang terlibat dalam proses ekskresi sel. Organel ini terletak di dalam sel eukariotik seperti ginjal dan memiliki struktur berupa kantong pipis yang berukuran bervariasi.
Nukleus adalah organel yang mengatur dan mengendalikan aktivitas sel hewan. Baik, tersebut adalah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.